Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sinakerta untuk anak-anakku kelas 10 yang baru. Perkenalkan, nama saya Lia Siti Romlah. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 11 dan kelas 12. Tetapi hari ini saya ingin menjelaskan tentang budaya literasi. Silahkan disimak. Kita akan bahas tentang apa itu budaya literasi. Apa sih literasi? Ya, ini ada beberapa penjelasan tentang apa itu literasi. Pertama, menurut kamus Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Menurut UNESCO, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh, serta siapa yang memperolehnya. Jadi, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Menurut Elizabeth Selby, salah satu pakar literasi, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Pada intinya, literasi itu adalah kemampuan untuk memperoleh informasi dan juga kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Apa saja jenis-jenis literasi? Sebenarnya jenis-jenis literasi itu ada banyak, tapi yang harus dikuasai oleh kita ada 6. 1, literasi baca tulis. Yang kedua adalah literasi numerasi atau literasi yang ada hubungannya dengan penggunaan angka-angka seperti matematika. Yang ketiga, literasi sains atau ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Nanti kita akan bahas. Yang kelima adalah literasi finansial, yaitu literasi yang berhubungan dengan keuangan. Dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Apa saja sih manfaat literasi bagi kita? Satu adalah kunci terbukanya wawasan, dengan misalnya kalian banyak membaca, banyak menyimak video-video pengetahuan, banyak browsing, searching tentang hal-hal yang bermanfaat, maka akan terbuka wawasannya. Literasi juga membantu menambah pengetahuan, itu karena dengan banyak membaca, banyak menonton film, pengetahuan akan bertambah. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami informasi. Jadi semakin sering kalian membaca, maka akan semakin mudah dalam memahami apa yang kalian baca. Atau misalnya semakin sering kalian menyimak penjelasan-penjelasan ilmiah, maka akan semakin mudah dalam memahaminya. Nah, ini menumbuhkan kesadaran diri tentang memilah mana yang baik dan tidak. Dengan terbukanya wawasan, pengetahuannya bertambah, maka akan tumbuh kesadaran diri tentang mana sih yang baik dan mana yang tidak. Karena tentu banyak contoh kan yang bisa kalian lihat. Baik untuk meningkatkan nilai kepribadian. Jadi setelah bisa memilah mana yang baik dan tidak, tentu kepribadian kalian akan menjadi semakin bagus. Nah, manfaatnya juga adalah sebagai salah satu cara pembentukan budaya. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang atau meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang.
Jadi semakin banyak membaca, tentu akan lebih mudah untuk menulis, lebih mudah untuk mengarang, lebih mudah untuk membuat sesuatu. Membantu mengembangkan daya fokus dan konsentrasi. Membantu meningkatkan kemampuan menulis, yaitu karena tadi dengan banyak membaca, pengetahuan akan bertambah, tentu kemampuan menulis juga meningkat. Dan memiliki kemampuan analisis yang lebih baik. Nah, kita akan bahas tentang literasi digital. Oke, kalian tentu semua punya media sosial. Yang mana yang kalian gunakan? Apakah WhatsApp, mungkin Telegram, mungkin Facebook, mungkin juga yang lain, WeChat atau Bip, banyaklah yang lainnya ya. Nah, tentu sebagai pengguna media sosial, kalian kan sering posting ya. Nah, yang seperti apa sih yang suka kalian posting selama ini? Apakah yang seperti ini? Ya, hal-hal yang baik tentu saja. Atau yang seperti ini? Coba dipikirkan. Nah, kalian tahu tidak bahwa apa yang kalian posting ke media sosial kalian selama ini bisa berpengaruh ke masa depan kalian? Pernah tidak kalian mendengar tentang jejak digital? Apa itu jejak digital? Ada yang tahu? Ya, jejak digital adalah segala sesuatu yang pernah kalian posting, pernah kalian unggah ke sosial media atau ke internet. Bisa ke WA, bisa ke FB, bisa ke YouTube, ke TikTok, ke lain-lain. Nah, juga segala sesuatu yang pernah kalian searching di internet. Dan juga segala sesuatu yang pernah kalian kunjungi, website-website yang pernah kalian kunjungi di internet. Nah, semua ini akan ada di dalam jejak digital kalian. Apa pengaruhnya? Ya, tentu saja kalau jejak digital kalian hal-hal yang positif, tentu pengaruhnya juga positif. Sebaliknya, kalau hal-hal yang negatif, maka pengaruhnya juga akan negatif juga. Nah, jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, ketika mereka menerima karyawan baru, mereka melihat dulu jejak digitalnya. Misal, kamu sudah lulus SMA, sudah kuliah, sudah jadi seseorang yang bergelar, kemudian kalian mau melamar ke perusahaan besar, misalnya perusahaan seperti Indofood, misalnya seperti itu, untuk menjadi manajer misalnya. Nah, itu akan dilihat jejak digitalnya. Karena jangan salah, jejak digital kalian itu ada di mana-mana di internet. Jadi ketika dimasukkan nama kamu atau email kamu misalnya, bisa kelihatan gitu. Dulu kamu suka posting apa saja, kamu suka lihat apa saja, yang disukai oleh kamu apa, komen-komen kamu seperti apa, bahasa yang digunakan juga seperti apa, itu akan menjadi jejak digital kamu. Jadi jangan salah kalau misalnya seseorang yang dia sudah lulus, sudah bergelar misalnya, tapi kemudian kenapa tidak diterima menjadi karyawan? Ternyata jejak digitalnya dulu, misal ketika masih SMA,
yaitu seorang yang suka mabuk-mabukan misalnya, memposting sedang minum minuman keras. Nah, itu bisa saja menjadi tidak diterima menjadi karyawan baru. Walaupun misal itu 10 tahun yang lalu gitu ya, tetap saja karena jejak digitalnya kurang bagus gitu. Nah, bagi kalian yang ingin belajar di luar negeri, misalnya pengen dapat beasiswa atau beasiswa di kita juga, misal yayasan-yayasan pemberi beasiswa juga melihat jejak digitalnya. Apakah dia pantas atau tidak untuk menerima beasiswa itu. Misal dulu kalian suka menyebarkan kebencian di sosmed, misalnya di FB gitu, suka menyebarkan hal-hal yang menimbulkan kebencian. Nah, itu bisa saja kalian jadi tidak diberi beasiswa gitu oleh yayasannya. Maka karena jejak digital itu sulit untuk menghapus, kalau kalian dulu suka berbuat hal yang kurang bagus di internet, hentikan dari sekarang. Ganti dengan hal-hal yang positif. Misal dulu kalian suka berbicara kasar di kalau ngomen misalnya ke YouTube orang, bilang kata-kata yang kurang pantas, hentikan itu. Jangan lagi lakukan itu. Atau misalnya posting hal-hal yang kurang bagus lah di FB, hentikan itu, hapus, kemudian ganti dengan hal-hal yang positif. Karena yaitu jejak digitalnya. Mungkin saja kalau misalnya dulunya kurang bagus, tapi kemudian dari satu waktu dia berubah, dan kemudian kesananya positif, terus tidak ada hal-hal yang buruk lagi, maka orang lain juga akan mempertimbangkan gitu. Ya. Jadi bijaklah ketika memposting sesuatu ke media sosial. Pikirkan dulu sebelum diposting. 1. Apakah ini akan membawa pengaruh baik pada diri sendiri atau orang lain? Apakah yang kita posting itu hal-hal yang baik, yang membawa juga pada kebaikan? Ataukah akan ada yang sakit hati ketika melihat atau membacanya? Misalnya, selama ini kan sering ya orang memposting kecelakaan, korban-korban kecelakaan lalu lintas. Kita bisa melihat di WA, di FB. Nah, mungkin kalian ketika mempostingnya merasa biasa saja. Tapi kalian pikirkan bagaimana dengan keluarga korban, dengan keluarga orang itu. Ketika melihat anaknya, suaminya, istrinya di jalan berlumuran darah seperti itu, pasti akan sakit hati. Ya, jadi hentikan hal-hal seperti itu. Sudah, kalau kalian menerima dari orang lain, hentikan di kalian, jangan diteruskan. Jangan kalian bantu sebarkan. Nah ini, apakah yang akan kalian posting akan berpengaruh buruk pada diri kita atau orang lain sekarang dan di masa depan? Pikirkan dulu, apakah ini bagus atau tidak. Jadi aturan sebelum posting adalah bila tidak membawa pengaruh baik, atau bila ada yang akan sakit hati atau akan berpengaruh buruk, maka jangan diposting. Ya, sekali lagi, kalau pengaruhnya tidak bagus, atau orang yang membaca akan marah atau akan sakit hati, maka lebih baik jangan diposting. Kalau misalnya itu berasal dari orang lain, berhenti di kita, jangan diteruskan. Oke, sekarang kita akan membahas hoax. Kita sering dengar ya, apa itu hoax gitu. Eta mah hoax gitu kan. Apa itu hoax? Ya, hoax itu secara bahasa adalah cerita yang bohong, informasi palsu. Jadi sesuatu yang tidak benar, itu biasanya adalah hoax. Tujuannya sih asalnya lucu-lucuan gitu ya. Tapi sering juga dipakai untuk menjatuhkan. Biasanya kalau sedang pilkada misalnya, satu pihak ingin menjatuhkan satu pihak yang lain, maka biasanya dengan memakai hoax gitu.
Ciri-cirinya apa sih? Nah, ini menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Sumbernya tidak jelas. Jadi kalau berita hoax itu tidak jelas itu siapa yang mengatakan itu. Kita tidak bisa nanya ke orang langsung karena memang tidak tahu itu dari siapa. Nah, biasanya sepihak, menyerang dan tidak netral atau berat sebelah. Nah, ini biasanya kalau dalam hal-hal politik biasanya seperti ini. Nah, kadang-kadang suka disebutkan misal menurut jenderal ini gini. Menurut dokter ini seperti ini. Padahal belum tentu orang tersebut mengatakan hal itu. Kita tidak tahu gitu, apakah itu benar atau tidak. Nah, ini biasanya memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, atau suara rakyat. Seperti itu ya. Kemudian judul dan pengantarnya provokatif. Provokatif artinya kita jadi ingin membacanya gitu ya. Jadi misal ada berita nih, wah judulnya wow gitu ya. Tapi ketika dibaca isinya kok tidak sama dengan judulnya. Nah, itu biasanya hoax yang seperti itu. Memberi penjulukan atau apa disebutnya, menamai gitu ya, misal seperti inilah, kita banyak membaca berita-berita tentang cebong dan kampret. Nah, itu penjulukan yang seperti itu. Nah, biasanya kalau di WA ya, di WA grup suka ada viralkan, sharekan, Nah, biasanya yang seperti itu adalah hoax gitu. Jadi kalau misalnya minta diviralkan, lebih baik jangan diviralkan. Kita menerima itu sudah, jangan disebarkan pada orang lain. Nah, kadang-kadang ada datanya seperti berapa persen ini, berapa puluh orang ini, padahal sebenarnya tidak ada gitu. Ya, ini juga sama. Jadi misal sebenarnya narasumbernya atau orangnya mengatakan A, tapi kemudian dipelintir menjadi B, gitu. Jadi beda gitu ininya. Nah, itu juga hoax ya, seperti itu. Nah, ini biasanya ditulis oleh media abal-abal. Jadi sebenarnya tidak ada medianya. Yang menulisnya bukan orang media gitu, tapi orang tertentu saja yang memang mempunyai niat tidak baik gitu ya. Nah, ini manipulasi foto dan keterangannya. Jadi kadang-kadang foto yang disebarkan itu sebenarnya bukan dari kejadian itu, tapi foto yang misal dikatakan ini di Jawa Barat gitu. Padahal itu foto diambil dari negeri Thailand, misalnya cuma kelihatannya orangnya mirip gitu. Padahal itu terjadinya di luar negeri, misal seperti itu. Itu juga hoax ya. Nah, ini jadi harus teliti sebelum membagikan postingan. Terutama ini di WhatsApp group atau di Telegram gitu. Biasanya suka ada di WhatsApp ya kebanyakan, atau di FB juga gitu. Viralkan, cepat-cepat kita sharekan lagi di grup lagi gitu ya. Padahal tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi lebih baik kalau ada yang seperti itu, yang viralkan. Jangan biarkan berhenti di tangan Anda. Atau misalnya ada ini nih, sering nih pulsa atau kuota gratis, buruan sebelum kehabisan, itu biasanya hoax gitu. Jadi tidak ada gitu pulsa atau kuota gratisnya. Nah, sekarang kita ini bagi kalian yang ya harusnya sih semua gitu ya, yang ingin meningkatkan kemampuan literasi, ini ada website-website untuk membantu kalian berliterasi gitu. Nah, ini website-websitenya ada 6, masih banyak sebenarnya selain ini, tapi ini rame gitu ya. Silahkan kalian buka, coba dari HP juga bisa. Ini ada readers, let's read asia.org, ada Storyweaver, ada literasi cloud, ada seru setiap saat,
Ada dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, kemudian ada Free Kids Books. Ini isinya adalah e-book atau buku-buku digital, sangat bagus sekali. Kalian cobalah, pasti suka. Bukunya yang Let's Read Asia itu ada berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Indonesia. Kemudian Story River juga, kalau tidak salah ada yang berbahasa Indonesia. Literasi Cloud juga, Seru Setiap Saat tentu saja berbahasa Indonesia semua. Kemdikbud ini juga sama, bahasa Indonesia semua. Dan Free Kids Book kalau tidak salah ini berbahasa Inggris, tapi mulai dari yang mudah, sangat mudah, sampai ada yang lebih sulitnya. Silahkan dicatatlah atau di screenshot ya. Nah, coba kita cek ya, coba kita lihat seperti apa. Nah, ini yang dari Badan Bahasa. Nah, ini banyak nih. Ada kumpulan tahun 2016, 2017, 2018, sampai 2019. Dan bukunya ada untuk anak SD, SMP, dan SMA. Jadi kalian bisa mengajak adik-adik kalian untuk membaca buku-buku ini. Bukunya sangat bagus. Dihias juga dengan ilustrasi juga yang bagus-bagus gitu. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini untuk SMA. Bentuknya PDF, nanti seperti ini penampilannya kalau di laptop ya. Tapi di HP juga kalian bisa membukanya. Nah, ini ada yang SMP juga banyak. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ada gambarnya. Ceritanya menarik. Rame. Kemudian ada juga untuk SD. Tentu kalau SD lebih banyak gambarnya daripada kata-katanya ya. Jadi kalian bisa ajak adik-adik kalian untuk membaca ini. Mulai belajar membaca dari kecil. Untuk kalian juga ini ceritanya menarik. Tidak apa-apa membaca cerita untuk anak SD juga. Nah, ini bagus-bagus ya ceritanya. Nah, ini yang dari Badan Bahasa Kemdikbud. Kita lihat yang lain. Yang Seru Setiap Saat. Nah, ini berbahasa Indonesia. Ada beberapa di dalamnya, banyak ya. Silahkan kalian lihat-lihat saja. Ini harus di-download. Kalau misalnya kalian ingin membaca, silahkan di-download saja. Nah, ini yang ketiga, kita lihat yang Let's Read Asia. Ini banyak, ada yang bahasa Sunda juga. Bahasa-bahasa lain di Asia. Ada juga bahasa Indonesia, tentu saja. Nah, ini bahasa Sunda ya, Sundanese. Kita lihat ada apa saja yang berbahasa Sunda. Ini banyak tuh. Kita lihat yang Ujang Bangkong. Nah, ini. Ini bisa dibaca langsung, juga bisa di-download berupa EPUB. Kalau kalian punya EPUB Reader, aplikasinya bisa di-download supaya bisa dibaca kapan saja tanpa menggunakan internet. Kalau ini kan di streaming langsung ya di sininya.
internetnya. Ini ada juga yang berbahasa Indonesia. Nah, ini ya, kita lihat. Banyak bukunya. Dan juga sangat bagus-bagus bukunya ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, bagus ya bukunya. Nah, ini yang literasi cloud. Ini juga bagus-bagus. Tapi kalau tidak salah ini berbahasa Inggris. Banyak bukunya. Sekalian belajar bahasa Inggris ya. Biar pengetahuan kalian juga semakin bertambah. Nah, ini banyak sekali bukunya. Ini bisa di-save, lain bisa langsung dibaca di situ. Nah, seperti ini. Ya, bagus ya bukunya. Yang tadi yang seru setiap saat. Kemudian yang terakhir adalah ini yang Story Weaver. Ini juga sama, bukunya banyak. Ini bisa kalian lihat-lihat, bisa kalian pilih-pilih. Banyak sekali bukunya. Dan ini berasal dari berbagai negara gitu bukunya. Bagus sekali. Lucu ya. Nah, ini bukunya seperti ini kebanyakan. Bagus-bagus ilustrasinya. Ceritanya juga menarik. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas, silahkan kalian mulai berliterasi digital dengan lebih baik. Belajar mulai dari sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi yang baik, berkarya, misalnya membuat video, diunggah ke YouTube, itu juga termasuk literasi digital. Tapi tentu saja dengan konten-konten yang akan membawa kebaikan. Jangan kalian memposting misalnya, sekarang lagi budaya ngeprank itu kalian pikirkan itu ada manfaatnya tidak buat kalian, buat orang lain, buat orang yang di pranknya gitu ya. Mungkin secara popularitas kalian bisa terkenal, tapi akibatnya apa? Kita juga bisa belajar banyak dari hal-hal yang sudah pernah terjadi, prank-prank yang berakibat akhirnya yang membuatnya juga ditangkap polisi dan lain sebagainya. Itu akan berjejak digital. Jejak digitalnya akan menjadi sesuatu hal yang buruk gitu ya bagi masa depannya. Jadi mulailah bermedsos dengan bijak mulai dari sekarang. Hentikan hal-hal yang misalnya kalian dulu suka berbuat kurang bagus di medsos, hentikan itu. Kemudian mulai juga budaya literasi, banyak membaca buku-buku tadi bisa kalian manfaatkan.
harganya lebih murah daripada kalau kalian beli buku di toko buku. Satu buku cerita itu harganya bisa ratusan ribu, sedang kalau misal kalian membeli kuota, seharga itu kalian bisa menggunakan untuk membaca lebih banyak buku, gitu ya. Jadi, literasi digital itu apa sih? Itu kemampuan untuk menyimak informasi, juga untuk memberikan informasi kepada orang lain secara digital, gitu ya. Jadi, mulai dari sekarang, silakan gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang positif. Gunakan internet secara positif untuk belajar, terutama karena itu kewajiban kalian, dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepribadian kalian melalui literasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.